disuruh berdiri, tembak, dur. Yang dirasain beneran nggak sakit atau apa yang dirasain? itu sakit banget bang. Saya pura-pura nahan aja. Sakit banget, 3 hari 3 malam saya panas Terasa dingin, sakit ya? terasa sakit. Ditutup mata. Oh, terus waktu itu apa yang terjadi? Ya kita kan alasannya pura-puranya saya ngakalin sendiri aja. Iya kan? Nah. Biar kelihatan dari bawah nih. Betul. Bener, sesuai yang saya bongkar kan. Saya juga pernah ngebongkar itu. Realnya nggak bisa tutup langsung gelap gitu, Iya. nggak bisa. Terima kasih banyak ya. Amin. Pokoknya terima kasih banyak udah sharing. Luar biasa. Semoga dilindungi dari pembunuhan-pembunuhan perdukunan Amin, di ya Allah, kemudian ya Rabbal hari. Alamin. Dan video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini adalah video ketiga dari orang-orang yang sharing agar masyarakat Indonesia tidak tertipu dukun seperti pengalaman yang sudah dialami. Betul. Gitu. Nah, Bang, karena banyak nih mirisnya di Indonesia, ketika orang ketipu dukun udah rugi finansial, Betul. dia nggak berani lapor karena nggak ada bukti bayarnya, karena kan minta cash dukunnya. Terus juga diminta untuk nge-share pengalamannya ke masyarakat Indonesia malah malu karena ditipu sama trik-trik sulap yang kayak gitu. Betul, Ternyata. betul. Padahal mah ya kita udah rugi nih secara finansial, lapor nggak bisa, ya gunakan pengalaman itu untuk jadi ibadah. Insya Allah kan orang yang nonton kita kan, oh ternyata itu bohong, oh ternyata itu nipu, kan jadi nggak tertipu. Dan berkat hal tersebutlah semoga bisa jadi bahan pahala kan di Betul, kemudian betul, hari. Bang. Jadi pengalaman buruk dijadikan tabungan pahala untuk di akhirat gitu. Nah kebetulan di sini bersama Bang siapa? Atas nama saya Deden Nur Hadi. Bang Deden. Iya. Ya, Bang Asli Deden. saya Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Oke. Jadi Bang Deden ini tadi cerita ke saya pernah ketipu dukun yang kebal tembak. Modal tembak, betul. Berarti pernah ditembak. Pernah ditembak dan saya ada buktinya. Videonya ada. Videonya ada. Nanti ditampilin nggak apa-apa ya? Nggak ada Saya masalah, tampilin. iya. Paling blur pistolnya Iya. karena di YouTube nggak boleh Iya. nampilin. Nah itu sebelum ditembak itu pistolnya diuji coba ke benda mana dulu nggak? Diuji cobanya di benda mati, Bang. Seperti kayak apa sih, katel kayak gitu. Kaleng. Iya katel yang katel. dari kaleng itu kan? Iya, Iya yang itu buat air panas ya. buat apa sih, buat goreng itu. Teko ya. Oh penggorengan. Oh iya. Itu pas ditembak ke penggorengan itu jebol. Oh bolong. Ya, saya Iya, dulu iya. awam, Bang. Awam ya. Ya, dulu nggak tahu. Wah, ini kebal beneran nih karena Iya, iya. apa, ditembak di apa? Ke penggorengan. Penggorengan bolong. jebol. Giliran ke badan enggak? Badan enggak. Wih. Saya ada buktinya. Pas Hah? itu kan suruh baca, yang saya sesalkan setelah tahu pembongkaran dari Bang Marcel ini kan, saya dulu kan pengikut perguruan itulah, saya nggak sebut nama lah. Iya. Penasaran saya, anak muda lah. Penasaran yang aneh-aneh. Ada nggak ilmu kayak gitu? Iya, gitu ya? betul. Ininya Al-Hikmah. Oh, Cuman berkedoknya. saya berkedoknya Al-Hikmah. Cuman ada kepenasaran saya soal kayak kebal lah, terus ilmu mental-mentalin dan lain-lain. Ternyata apa yang dikatakan Bang Marcel itu, dukun itu cuma ada 2. Iya. Kalau nggak Kalau nipu, nggak nipu, ya cabul. Titik itu. Iya. Mau ngancam apapun itu, Iya, dukun benar. begitu. Alasannya ditanya bulak belok, Bang. Alasan-alasan. Iya. Nah, jadi waktu itu yang dirasain apa, boleh diceritain nggak? Kan disuruh Berdiri, tembak, dur. Yang dirasain beneran nggak sakit atau apa yang dirasain? itu sakit banget, Bang. Saya pura-pura nahan aja. Sakit banget, 3 hari 3 malam saya panas Terasa dingin, sakit ya? terasa sakit. Biru nggak? Bukan memar, Bang, ini nih. Maaf, Masih ada guys. masih ada. Nih, Di saya sini zoom aja 1, ya. di sini Nih. apa 4 nih. Oh, di sini ditembak juga. Tembak juga. Karena ini kalangan celana jin nggak begitu ini, tapi yang pakai kaos ini Iya. parah banget. Harusnya kan
kalau kebal itu nggak sakit Nggak sakit dan nggak berbekas gini berbekas. dong. Iya betul. Dan kalau dibilang, kalau kebal itu ya gini, nggak tembus. Enggak kayak gitu guys. Airsoft gun, dia pakainya airsoft gun. Airsoft gun. Nah, pelurunya bulat itu. Iya, GO3. Iya, Nah, pas ditantangin suruh peluru tajam kan alasannya alasannya banyak-banyak, muter-muter. Itu peluru bulat. Pertama dari pelurunya deh, kita bongkar nih ya. Pertama dari pelurunya, airsoft gun itu yang GO3 itu pelurunya bulat, nggak ada tajam-tajamnya sama sekali. Terus airsoft gun itu ada FPS-nya, bang, iya kan? Ada kecepatan tekanan tembaknya. Memang buat olahraga ya. Iya, itu buat olahraga. Dan di olahraganya aja main tembak-tembakan sama orang. Jadi kayak perang-perangan tembak-tembakan gitu. Nah, maka dari itu kebal tembak, ya coba pakainya senapan api. Nggak berani, alasannya 5 miliar. Wih. Orang siapa yang mau bayar kalau alasan begitu. Terus juga gini bang, kalau kita pakai senapan api, ya udah iya, tapi tembak-tembakan. Lah, ini kan kayak maksud gua. Kan dia yang punya ilmu kebal. Gitu. Bener. Nggak masuk logika, masuk dunia perdukunan jadi bego kita, bener. Itu kan maksudnya. Nggak maju-maju. Iya, guys nih, bayangin, misalkan gue jago yoyo. Bang Deni ya? Bang Deden. Iya. Bang Deden misalkan minta coba buktiin kalau emang jago yoyo. Terus dengan bodohnya gue jawab, ya udah ayo kita adu yoyo aja. Lah kan Bang Deden nggak bisa yoyo. Iya. Begitupun kebal guys. Betul. Lah kan lu yang ngaku kebal, misalkan Bang Deden yang ngaku kebal. Ya sini gue tembak pakai pistol senapan api gitu. Kan sesimpel itu kan? Betul. Tapi syaratnya harus ada 5 miliar. Buat apa 5 miliar? Itu untuk alasan biar nggak jadi aja gitu. Iya. Iya kan? Mana mungkin orang mau bayar segitu. Coba kalau mau berani kebal ya Indonesia, aja, logikanya kan bang, tentara-tentara di kita nggak mungkin pakai rompi peluru gitu loh. Nggak perlu keluar duit triliunan untuk rompi peluru kan? Iya kan? Betul, Faktanya kita di Indonesia anggaran untuk rompi peluru, baju-baju tentara itu triliunan. Jadi ya kalau emang ilmu kebal itu ada, ya pakai ilmu kebal aja. Sesimpel itu. Nah, terus waktu itu pertama kali tertarik belajar kesaktian kayak gitu, apa motivasinya bang dulu? Keingintahuan apa bener enggak sih ilmu mentalin kebal di sayat gitu yang di YouTube sih penasaran ya penasaran itu kan kita ngeluarin duit belajar itu. Iya. Ya wajar kalau penasaran terus jangan-jangan ada gitu ya. Iya betul. Nah terus yang mentalin itu pengalamannya gimana? Pengalamannya gini. Itu bayar? Itu bayar. 17.000 apa 15.000 waktu itu buat beli rokok. Beli rokok kalau nggak salah. Nah ya itu saya datang ke perguruan itu, kita uji coba ilmu Al-Hikmah yang pernah mentalin. Nah, di lokasi rumahnya dia, si dukun itu. Nah, singkat cerita, atraksi lah murid-muridnya ini yang sudah puasa, sudah ini segala macam. Langsung saya uji coba kan, tahan napas, baca surat misal Al-Ikhlas, tahan napas 3 kali. Nah setelah itu baru diinin. Itu mental. Wih. Saya kan karena nggak tahu ya. Itu yang mental orang-orangnya dia. Orang-orangnya dia. Saya rasa setelah saya saya punya ilmu jeblagan nih dari puasa saya. Saya coba dong, saya orang kan namanya anak muda dicoba di rumah kan, penasaran. Coba ke teman saya, coba kamu berdiri, bacain, kamu harus emosi gini. Pas saya iniin, itu enggak ngepek. Hanya di dalam ruang lingkup perguruan itu yang bisa dukun itu yang bisa mental itu. Dan sama si orang-orangnya si dukun doang kan? Betul. Iya betul. Maka dari itu ya ilmu-ilmu yang nonjok dari jauh kalau ada ya sekali lagi. TNI kita udah pakai itu aja buat perlindungan dirinya. Dia bisa kaya lah jualan anti tembak begitu, logikanya bisa ini ya. Walaupun nggak dipungkiri ya, saya pernah ngeliat video-video TNI yang memperlihatkan ilmu seperti itu. Ya, TNI juga bisa ketipu. Iya kan? Betul. TNI banyak juga. Ada TNI juga yang datang ke perdukunan itu. Gitu. Iya ada ya? Ada. Nah tuh di perdukunan itu juga ada. Terus penasaran saya, pas gagal kayak gitu ngeluh nggak ke si dukun? Saya mau bilang ngeluh karena nggak enak bang iniannya. Udahlah. Udah dibiarin aja. Cuma sekedar tahu. Berarti palsu gitu. Palsu udah. Alasannya kan jangan dipakai sombong lah, dipakai itu biar nggak diuji. Biar nggak diuji coba sendiri ya. Coba sendiri betul. Iya.
Betul. Nah, berarti itu alasan yang dipakai si dukun tuh, yaitu ini jangan buat kesombongan ya. Iya. Gitu. Dan mungkin kalau misalkan pada saat itu Bang Deden bilang, nih saya buktiin di rumah nggak berhasil. Nanti alasannya ada, oh berarti dianya kurang niat menyakiti. Betul. Banyak alasannya Bang. Iya, kalau kurang, ditanyain seperti itu. Iya, kurang apa tuh, emosi. Iya. Atau nanti, oh mungkin Bang Deden juga ini nyobanya penuh kesombongan. Wih, ya kan banyak banget beribu-ribu alasan yang dipakai. Jadi memang dukun itu ya bertugas untuk memberikan alasan ketika si orangnya uji coba. Terus pas kebal juga waktu itu diuji cobanya di perdukunannya. Kalau kebal saya tertariknya kebal pas di video yang saya tertarik belajar situ ada kebal yang digorok, digesel-gesel gitu kan. Oh iya. Timun bisa ini kan. Di situ kita pas di tesnya yaitu jangan pakai golok dulu lah. Pakai gotri aja atau enggak jarum. Oh gitu. Alasannya kalau golok kalau robek malah robek. Iya, robek. Parah, ya? Alasannya dialihinnya pakai jarum, Bang. Jarum pentul itu. Kan jarum pentul kalau dikerasin jadi bengkok ya. Oh jadi jarum testernya pakai gini, jarum pentul diginiin ya? Iya, ada yang digini, ada yang langsung. Oh, ada yang langsung tapi nekennya begini. Dibengkokin, Bang. Iya, nekennya dibengkokin. Iya, bisa tembus juga karena dia atur juga iniannya. Iya. Bisa ditembusin juga. Nah, oh iya guys, satu lagi, kebal tembak itu saya ngelihat di video-video YouTube juga banyak dukun-dukun yang mempraktekkan, terutama berkedok agama rata-rata tuh. Betul. Nah, mereka pertama rahasianya tadi pakai airsoft gun yang FPS-nya itu nggak terlalu besar. Gitu. Dan bahkan saya pernah nanya ke anak-anak airsoft gun, ini yang di marketplace yang jual FPS 1100 tuh beneran gak sih? Rata-rata nggak, pas dites nggak beneran 1100. Betul. Nggak beneran nyampe bisa tembus kulit. Nah, rahasia pertama kebal airsoft gun selain pelurunya itu nggak ada tajamnya sama sekali, dia juga kalau pakai baju begini, kalau pakai baju begini nih, ditembak airsoft gun nggak bakal nembus baju. Betul, dan dibuka juga nggak tembus juga kulit, mental, kecuali mungkin kena mata atau apa. Betul, itu kena mata. bisa Dan melukai. FPS yang setahu saya yang dipakai dukun yang Bang Deden itu ketipu sama, bukan ketipu, dibohongin ya. Dibohongin. Bener, saya kira kebal gitu. Ternyata trik-trikan trik semua doang. Setelah dibongkar sama pesulap merah, semua praktek yang dipraktekin dukun itu permainan semua ya, betul. Bang Marcel. Dan waktu itu sempat si dukun itu berurusan juga sama saya tantangin, coba tembak langsung jarak deket begini, ini tembus Bang kalau nggak ada kain. Iya. Coba tembak tanpa kain, beneran dong guys, dibuat videonya, dor bolong 3 berdarah. Memang kalau ngebongkar perguruan yang belajar di satu perguruan itu, kalau kita ngebongkar misalkan kebohongannya, dia itu ancamannya bukan main-main ya. Mereka tuh punya dekengan kayak preman, kayak ada di belakangnya TNI, polisi lah dan lain-lain. Saya dulu pernah pengalaman saya ngebongkar salah satu dukun, bukan yang itu. Itu pernah saya ngebongkar karena si dukun itu modusnya ustad. Dan saya berkedok ustad karena waktu itu saya ingetin si ustadnya ini nginep di rumah janda. Saya bilang jangan korbannya janda gitu. Iya, nginep di rumah janda. Nah, setelah saya ingetin dia marah. Terus soal dia jualan air kan, air doa lah, air dibeli ini itu biar maju usahanya kayak gitu kan. Pas saya ingetin begitu dia nggak terima. Pertama, tempat depan rumah saya tuh dicacarin darah. Itu resiko kalau itu ya hal yang nggak. Oh, diteror ya? Diteror Bang, diteror itu ceceran darah Bang di depan pagar darah rumah ayam tuh. itu. Darah ayam. Dan teror, ancaman lah, mau dilaporin ke polisi lah, itu intimidasi. Selain teror di depan rumah kayak ceceran darah, ada intimidasi dari pihak dukun, apalagi ngebongkar yang ini nih sebenarnya jaringan besar ini sebenarnya. Besar. Nah, kalau gue pribadi ya, kenapa dukun-dukun itu nggak berani menteror gue? Karena mereka, kalau gue pribadi nih, daripada teror-teroran gitu, ketemu aja pembuktian. Simpel itu kalau gue pribadi ya. Gue tayangin di YouTube, KO langsung kelar karirnya. Kalau nggak di penjara ujung-ujungnya gitu. Makanya dukun-dukun ini nggak berani nyerang gue. Tapi kalau misalkan ada korban-korban dukun yang mau nge-share pengalamannya, ya gue bantu. Dan ya gue berusaha untuk seaman mungkin, kan nomor admin gue juga ada di mana-mana, bisa lapor gitu. Dan memang ya sekali lagi guys, dukun-dukun ini biasanya beralasan gini Bang, loh kalau saya bohongan ilmunya atau nipu, cari aja ada nggak orang yang ngeluh tentang saya nipu gitu. Iya kan biasa dukun gitu kan. Betul. Coba cari satu orang aja yang
ngeluh saya bohong. Nah, ini jawaban Bang Deden udah ngejelasin nih. Jawabannya adalah kenapa nggak ada satupun korban yang berani bersuara? Karena diancam. Ancaman dan intimidasi. Diintimidasi, diteror. Korban-korban ini nggak ada yang berani bersuara karena nggak punya power sama sekali. Iya. Kalau berani coba sini, kalau emang punya ilmu satu aja yang nggak bisa gue bongkar, gue beliin rumah, tinggal tunjuk bebas di mana aja, cash. Tapi faktanya keajaiban yang disebut-sebut itu al-hikmah dan semacamnya, bukan al-hikmah aja ya. Semua keajaiban-keajaiban yang ada di era sekarang, nggak ada satupun yang pakai ilmu goib. Belum ditemukan, Bang. Karena kalau misalkan udah ditemukan dari tahun 1970 sampai tahun 2015, sampai akhirnya James Randi meninggal, itu ada tantangan $1 juta bagi siapapun di dunia ini yang bisa nunjukin satu ilmu tanpa trik. Hadiahnya tahu nggak? 16 miliar. $1 juta tuh 16. Yeah. Kalau sekarang sekitar 16 miliar. Itu orang udah kaya mendadak kalau punya ilmu yang nggak bisa dijelasin. Dan itu Indonesia pernah ngirim, Bang, ke Amerika. Ada ngirimin yang ilmu getaran. Oh, yang ilmu yang ditutup mata ditutup. itu ya? Akhirnya berujung kebongkar sama James Randi. Karena di dunia magician kita udah hal yang biasa banget, ilmu getaran sebutannya. Getar naluri lah. Katanya pernapasan. Betul, saya ikut dulu satu perguruan itu, getar naluri namanya itu. Oh, getar saya nggak sebut nama perguruannya. Iya. Karena banyak juga merek-mereknya yang memakai nama itu. Yang ditutup mata. Oh, terus waktu itu apa yang terjadi? Ya, kita kan alasannya pura-puranya saya ngakalin sendiri aja. Iya kan? Nah, biar kelihatan dari bawah nih. Betul. Bener, sesuai yang saya bongkar kan. Saya juga pernah ngebongkar itu. Realnya nggak bisa tutup langsung gelap gitu, nggak bisa. Dan tahu nggak, Bang? Pernah saya ngebongkar salah satu perguruan di Bandung. Nih, buat perguruan Bandung. Murid-murid lu ajarin tata krama. Guru besar yang nggak berani nyenggol gue. Guru besar gue bongkar nih dengan jelas dan nyata, gue tampilin mukanya. Gue bongkar, ini pembodohan, gue bilang, ini penipuan, gue bilang kayak gitu. Terus murid-muridnya pada ngechat ke admin gue, jangan sembarangan sama perguruan gue, kalau berani pembuktian. Lah gue bilang aja ke admin gue, tentuin aja tanggalnya, gue datang ke lokasi. Kalau nggak dia suruh datang ke lokasi gue, ongkos gue ganti semuanya. Misalnya 100 orang yang ikut, 10 kali lipat. 10 kali lipat gue ganti. Bukan cuma 1 orang doang ongkosnya. Semua yang ikut gue ganti. Oh iya, nanti kami konfirmasi dulu ke guru besar kami. Sampai sekarang nggak berani ngerespon. Karena guru besarnya tahu, anjing pesulap merah lagi. Pesulap merah kan udah biasa praktekin itu gitu. Ya ini murid-muridnya dibodoh-bodohin gitu. Ini videonya yang ini nih. Gue mah terang-terangan aja. Nih perguruan ini nih, murid-muridnya nggak tahu adab banget gitu. Udah mah ditipu, udah mah dibodoh-bodohi sama guru besarnya. Duit dikuras itu. Dikuras. Alasan sedekah lah. Itu Alasan sedekah mereka tuh buat anak yatim. Masa ditaktor sedekah harus misalkan 200, 300 kan harusnya ikhlas gitu. Itu untuk saya rasa untuk memperkaya diri, ini hasil dari alasannya harus hasil dari sholawat, bisa ngebangun suatu padepokan lah. Itu dari mana lagi duitnya selain dari situ? Padahal tanahnya atas nama dia ya. Ya kan, dukun-dukun ini beralasannya sedekah tapi ditarifin dan semacamnya, itu udah jelas alasan dia untuk ngeduitin aja, guys. Iya. Karena kalau emang beneran sedekah ya seikhlasnya aja udah gitu. Dan nggak mengajarkan kebodohan juga. Betul. Hadiah atas imbalan sedekahnya gitu. Saya pernah diundang ke biar pengobatannya biar ini masuk TV, dan itu bayar, Bang. Anjir. Udah kita kan jadi saya setelah sadar, Bang, mikir, iya memang kalau masuk TV, kalau buat nipu itu laris manis, tapi saya nggak pakai. Wallahi, saya ada bukti screenshotannya, ngasih ke teman saya. Setelah tahu videonya Bang Marcel, kenapa saya masuk TV di salah satu stasiun TV, saya sebutin. Iya, nggak apa-apa. Di Jack TV itu misteri apa ya, saya lupa, ada ini di video itu. Ada teman saya dari kampung nanya, Deden, ini warung saya sepi, kenapa ya, terus sering ada teror. Oh gitu, banyak admin-admin. Iya, teman saya yang di kampung, saya selalu ngikutin channelnya Bang Marcel. Saya kasih tahu lagi ke teman saya, meskipun saya habis duit ditipu dukun gitu.
Saya bilang coba kamu pasang CCTV, Iya. takutnya ada yang lempar apa Iya, betul. gitu. Teror ya. Teror. Kamu tenang aja, nggak usah yang mikirin Mikir aneh-aneh, aneh-aneh. iya, paranoid. Itu cuman sugesti, saya bilang begitu. Coba kamu lihat YouTube-nya Pesulap Iya, Merah. iya. Saya saranin Biar seperti waras. itu. Saya nggak berani. Nggak berani Memang ngeduitin itu pas masuk TV di salah satu stasiun TV itu kalau buat nipu Banyak itu ya? banyak iniannya. Jangankan TV bang, ini yang saya jelas-jelas ngebongkarin pengobatan tradisional palsu-palsu itu. Iya. Itu banyak banget yang masuk ke admin saya masih. Yang masuk ke admin saya bilang, Bang Marcel nih ada yang mau berobat katanya disantet. Astagfirullah, kalau saya jahat mah, gampang banget. Ya udah datang. Bener, kalau orang yang percaya dukun tuh gampang banget ditipunya Iya, itu bang. tinggal datang kita mainin sulap yang trik keluar darah. Kalau enggak, nih saya masukin ilmu kebal. Sekarang kamu kebal, nih bisa makan beling. Kan Bang Deden juga saya ajarin makan beling ya. Ya pernah. Terus Bang Deden bilang gini, bah Bang Marcel ini diajarin gratis, kalau di perguruan ono mah disuruh bayar gitu ya. Pasti bayar bang. Ini. Pasti bayar hal seperti Tuh, itu. jadi luar biasa nih dari video ini teman-teman jadi tahu tuh rahasia kebal tembak tuh, jadi tahu sebenarnya itu pakainya airsoft gun ataupun air gun. Air gun itu yang pakai gas. Itu pun ada FPS-nya, ada pengaturannya. Dan bahkan senjata api pun ada, Bang. Rahasianya. Oh, ada rahasianya. Tapi saya waktu itu pengen coba belajar sama anggota polisi ini. Anggota polisi ini yang kebetulan dia tukang ngehajar dukun-dukun. Oh. Dia praktekin, ada orang ngaku kebal tembak, Ya. suruh datang, mana pistolnya? Set, anjir beneran videonya. Diginiin sama dia, duar ditembakin ke mulutnya, duar, set, keluar, anjir itu. Saya mikir, gimana caranya? Nih, ini harus orang yang udah biasa megang pistol. Kebetulan kan di polisi semua megang pistol. Nah, kebetulan dia tahu cara mengatur di pistol itu untuk ngatur ketekanannya. Oh. Jadi sambil ngobrol-ngobrol, pelurunya disetting. Si dukun ini nggak nyadar. Nyetingnya terus nyeting kekuatannya. Mukanya berdarah bang, berdarah percikan apinya, duor gitunya. Tapi mulutnya aman, nggak tembus ke belakang gitu. Langsung tau nggak dukun berkedok Dayaknya itu langsung minta ampun. Sini sekarang gantian, gitu. gantian sini sekarang saya yang tembak. Ampun bang, gitu. Mati di tempat itu. Iya, langsung. Ampun bang. Kalau saya pribadi, untuk ada yang ngaku kebal senjata api, saya nggak bisa praktekin sejujurnya. Karena saya nggak punya hak untuk megang senjata api. Iya. Saya bakal manggil teman saya yang polisi itu. Gitu. Saya bakal panggil, Bang, nih ada yang kebal api nih. Mampus nih. Sampai diledekin sama Bang TIJ Aceh Oh, itu. iya. Dan nonton juga tuh. Pakai Iya, dia lebih barbar ini kan. Ayo kita adu tembak kalau Iya, berani. Jadi kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Bang Deden Sama-sama. atas sharingnya untuk teman-teman semua. Semoga berfungsi, dan teman-teman yang masih tadinya ragu-ragu, jangan-jangan beneran ada. Ya, dengan pengakuan-pengakuan dari korban-korban ini pengalaman yang luar biasa yang bisa jadi pengalaman teman-teman. Karena kita jadi nggak perlu mengalami hal serupa, ya kan? Betul, Jadi betul. bisa menyelamatkan uang-uang kita untuk nggak mengalami hal tersebut. Jadi salah satunya harapan cuma ke Allah doang ya. Betul. Nggak perlu embel-embel Nggak ada. baca kitab ini, enggak. Nggak ada. Angkat tangan, minta tolong ya Allah, rezeki saya nih kurang, gitu-gitu. Minta langsung kan. Betul. Iya. Ya udah, terima kasih banyak Bang Deden. Sama-sama, Sekali lagi, Bang Persib. Ini luar biasa. Sehat selalu ya, Bang Marcel. Amin. Makasih banyak ya. Amin. Pokoknya terima kasih banyak udah sharing. Luar biasa. Semoga dilindungi dari pembunuhan-pembunuhan perdukunan Amin, ya Allah, di ya kemudian Rabbal hari. Alamin. Dan rezekinya saya doakan dipermudah, semudah bernafas. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal Alamin. Yaudah, saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Kalau saya pribadi guys, saya cuma bisa ngingetin melalui YouTube ini dan gratis tanpa biaya apapun. Gak ada mau nonton. pungutan biaya. Iya. Dan Saya semua bisa sadar dari Bang Marcel. Iya, dan saya bongkar semua secara detail, bahkan kamu bisa tiru juga di rumah kan. Tuh. Makan beling, makan paku, dan semuanya saya bongkar demi biar melindungi masyarakat kita dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Daripada kita saling nipu, ngerugiin satu sama lain, mendingan saling dukung satu sama lain untuk ngegedein bisnis masing-masing biar bisa makan bareng-bareng. Itu lebih nikmat ya Bang ya. Betul, lebih. Daripada saling tipu, saling ngeduitin. Aduh, licik banget. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Ini pengalaman bagus banget. Bye bye.